Assalamualaikum sahabat mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Erva Apriana dengan NIM 2205020016. Di sini saya akan memenuhi tugas konten digital MK Sistem Administrasi Negara yang diberikan oleh Bapak Oki Rizky Azizi, Esos MAP. Nah, di sini saya akan membahas dengan materi Good Governance. Di sini saya mau tanya dulu, apa sih arti dari good governance itu sendiri? Nah, arti dari good governance itu sendiri ialah pemerintahan yang baik. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, yuk langsung saja kita simak videonya ya sahabat mahasiswa. Pengertian good governance. Good governance atau tata kelola yang baik adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipasif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Nah, prinsip good governance berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, berkelanjutan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep good governance itu, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hukuman ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kemudian ada prinsip-prinsip good governance. Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada beberapa prinsip good governance yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development, ada program pada tahun 1997, terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan good governance. Yang pertama, akuntabilitas. Tanggung jawab seseorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat, serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Kemudian, yang ketiga, transparansi. Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memadu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang kelima, kesetaraan. Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan seluruh masyarakat. Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraan. Yang keenam, tegaknya supremasi hukum. Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, visi strategis. Cara pandang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan, responsif. Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir, berorientasi pada konsensus. Menurut United Nations Development Programs,
berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus. Nah, dan di sini saya akan mengangkat salah satu kasus yang terkait dengan materi pemerintahan yang baik, yaitu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu kasus korupsi yang terkenal di Indonesia adalah kasus EKTP atau disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terjadi pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan swasta yang diduga melakukan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP senilai Rp 5,9 triliun. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi termasuk mantan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, dan sejumlah anggota DPR. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran korupsi. Baik, itu saja sahabat mahasiswa materi pembelajaran mengenai good governance kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.